Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Eki Pratama. Kali ini saya membuat video tutorial tentang cara pengukuran hambatan, arus, dan tegangan pada rangkaian resistor secara seri dan paralel. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama yaitu multimeter ini, kemudian ada project board dan resistor yang sudah saya susun secara seri dan paralel. Kemudian ada catu daya, saya menggunakan batu baterai 9 volt. Kemudian sebelumnya saya akan memberi sedikit penjelasan tentang multimeter yang saya gunakan. Ini adalah jenis multimeter digital. Yang ini ada layar display yang digunakan untuk menampilkan hasil nilai yang kita ukur nanti. Ini ada tombol hold, digunakan untuk mengunci nilai yang telah kita ukur, dan ini ada tombol LED, digunakan untuk mencerahkan layar, dan ini ada saklar selektor, digunakan untuk menunjukkan skala yang kita butuhkan pada saat kita melakukan pengukuran. Dan ini ada skala ukur atau batas ukur. Ada beberapa macam, yaitu yang di sini di sisi atas kanan ini adalah VAC, digunakan untuk mengukur tegangan AC, dan di bawahnya adalah DCA atau ampere, DC ampere, digunakan untuk mengukur arus. Dan di sebelah sini bawah kiri ini adalah ohmmeter, digunakan untuk mengukur hambatan, dan di atasnya ada VDC, digunakan untuk mengukur tegangan DC. Dan di bawah sendiri ini adalah ada lubang konektor, digunakan untuk menghubungkan probe. Ini yang tengah ini adalah negatif yang berwarna hitam, dan di sisi kanan dan di sisi kiri ini adalah probe positif. Nah, ini. Tapi saya menggunakan yang di sisi kanan karena di sisi kanan ini digunakan untuk mengukur tegangan, hambatan, dan arus yang kecil. Sedangkan di sisi kiri ini hanya khusus untuk mengukur arus besar maksimal 10 ampere. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari multimeter. Oke, selanjutnya kita langsung saja mengukur rangkaian. Nah, ini pertama kita akan mengukur rangkaian seri. Kita akan mengukur hambatan terlebih dahulu. Untuk mengukur hambatan kita harus mengubah skala ukur pada ohmmeter ini. Nah, saya akan menggunakan 2K, skala 2K. Nah, itu baik, kita akan mengukur ini. Saya anggap R1, ini R1, ini R2, dan ini R3. Oke, kita ukur R1 terlebih dahulu. Ada R1, layar menunjukkan nilai 0,382 pada skala 2K, yang berarti resistor ini memiliki nilai 382 ohm. Yang kita tulis di sini 382
82 ohm. Lalu kita hitung atau kita ukur resistor 2 menunjukkan nilai 0,994 yang berarti memiliki nilai 994 ohm. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya R3 menunjukkan nilai 0,799 yang berarti memiliki nilai 799. Kita tulis di sini 799. Nah, selanjutnya kita akan mengukur hambatan total atau R total. Caranya kita hubungkan prob pada ujung rangkaian. Nah, seperti ini. Jika multimeter tidak menunjukkan nilai, berarti skala yang kita gunakan kurang besar. Akan kita putar ke skala 20K ini, ke skala 20K. Nah, oke. Lalu kita ukur lagi. Pada layar menunjukkan 2,17 yang berarti memiliki nilai resistansi R total yaitu 2170 ohm. Nah, pada perhitungan sudah sesuai. Ini 2175 memiliki nilai toleransi. Nah, sesuai dengan teori ini, R total pada rangkaian seri yaitu R1 tambah R2 tambah R3. Nah, jadi sudah sesuai. Oke, selanjutnya kita akan mengukur arus pada rangkaian seri. Kita akan menghubungkan satu daya terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita hubungkan seperti ini. Setelah itu kita akan mengukur I1. Cara mengukur I1, kita harus melepas atau membiarkan rangkaian terbuka atau open circuit. Lalu kita menghubungkan rangkaian dengan prob secara seri. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tetapi kita harus mengganti ini terlebih dahulu kepada skala DC ampere. Nah, ini saya menggunakan 20 mA. Lalu kita hubungkan, dan perlu diingat kita harus memperhatikan prob positif dan negatif. Oke, lalu kita hubungkan. Pada layar menunjukkan nilai 3,98 yang berarti memiliki nilai arus 3,98 mA. Jadi kita tulis 3,98. Lalu kita akan mengukur I2. Kita kembali hubungkan lagi. Lalu kita lepas antara I2 dan I1. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lepas, lalu kita hubungkan dengan prob secara seri. Nah, seperti ini. Ini nilai resist memiliki nilai arus
4.00. Nah, lalu kita hubungkan lagi. Setelah itu kita akan mengukur I3. Kita akan melepas I3 terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menghubungkannya secara seri. Nah, terlihat nilai 4.0001 memiliki nilai toleransi. Jadi pada rangkaian seri arus atau I total pada rangkaian seri itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Tadi memiliki nilai toleransi mungkin pada multimeter seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada rangkaian seri. Baik, ini sudah kita kembali susun seperti semula lagi. Nah, ini kita susun kembali seperti semula. Lalu kita akan mengukur tegangan. Jangan lupa kita harus mengubah skala ukurnya ke VDC. Saya merubah ke VDC 20 volt. Nah, ini karena dioda yang saya gunakan di bawah 20 volt. Baik, pertama kita akan mengukur V1. Nah, ini V1. Nah, jika terbalik ini akan menunjukkan min. Nah, ini ada min kan. Nah, ini berarti menandakan bahwa ininya terbalik, propnya yang kita gunakan terbalik. Nah, itu maka dari itu kita harus memperhatikan prop seperti itu. Lalu kita akan ukur kembali seperti ini cara pengukurannya. Nah, itu pada layar menunjukkan angka 1,55 volt. Nah, itu kita tulis 1,55. 1,55. Lalu kita ukur V2. Pada layar menunjukkan nilai 4,05. Nah, 05 atau 06. 05 kita tulis 05. 4,05. Sekarang kita ukur V3. Menunjukkan nilai 3,26. Tulis 3,26. Sekarang kita akan mengukur V total. V total sama pengukurannya. Nah, seperti ini dari ujung ke ujung rangkaian. Nah, seperti ini. Menunjukkan nilai 8,89. Nah, ini hampir sama perhitungan. 8,86 ini 8,89. Nah, seperti itu. Karena memiliki nilai toleransi dan resistor dan multimeternya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengukur pada rangkaian paralel ini. Pada rangkaian paralel, pertama-tama kita akan melepasnya terlebih dahulu untuk mengetahui satu persatu rangkaian satu persatu resistor yang kita gunakan. Jangan lupa
lupa kita harus ganti dulu skalanya. Saya menggunakan 20K ini. Nah, setelah itu kita ukur satu persatu rangkaian komponen resistornya. Nah, ini saya anggap R1, ini R2, dan ini R3. Kita ukur. Nah, pada R1 menunjukkan nilai 2,14, yang berarti resistor ini memiliki nilai 2,14K ohm atau 2140 ohm. Nah, untuk R2 kita ukur menunjukkan nilai 3,83, yang berarti memiliki nilai 3830 ohm. Oke, untuk R3 kita ukur dan memiliki nilai 1,76, yang berarti memiliki nilai resistansi 1760 ohm. Setelah itu kita susun secara paralel seperti semula. Nah, kita susun seperti ini lagi. Setelah itu kita ukur R totalnya. Nah, untuk R total menunjukkan angka 0,77, yang berarti memiliki nilai resistansi 770 ohm. Untuk R total pada rangkaian paralel memiliki rumus seperti ini. Jadi R total memiliki nilai lebih kecil daripada rangkaian atau komponen terkecil resistor pada rangkaian tersebut. Nah, ini jadi memiliki nilai yang lebih kecil R totalnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada rangkaian paralel. Kita akan menghubungkan satu daya terlebih dahulu ke rangkaiannya. Nah, ini seperti ini, menghubungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk pengukuran arus pada rangkaian paralel sama seperti halnya rangkaian seri, kita harus melepas atau memutus ini ya, ini R3. Kita akan mengukur R3 terlebih dahulu ya. Ini akan melepas R3 seperti ini. Nah, bisa kita lihat, kita memutusnya seperti ini. Lalu kita hubungkan secara seri. Nah, seperti ini. Kita akan hubungkan. Sebelumnya kita harus memindahkan skala terlebih dahulu pada DCA. Nah, gunakan 20 miliampere. Setelah itu kita hubungkan. Kita harus memperhatikan probnya. Nah, seperti ini. Kita hubungkan seperti inilah. Itu dia mendapatkan nilai 4,85. Oke, kita tulis di sini 4,85 ampere untuk
I3 nya. Kita kembalikan lagi, lalu kita putus untuk R2 nya. Nah, ini seperti ini, putus seperti ini. Nah, sudah putus, kita akan menghubungkan secara seri lagi. Nah, seperti ini, didapatkan nilai 2,23 ampere. 2,23 ampere. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi. Nah, ini kembalikan lagi seperti semula, lalu kita putus untuk R1 nya, lalu kita sambungkan dengan probe secara seri. Nah, seperti ini, dapatkan nilai 4.0 Nah, 4.00 ampere untuk I1 nya. Nah, ini kita hubungkan kembali seperti semula. Oke, ini untuk hasilnya perhitungan 11,08. Nah, kita cek apakah benar 11,08. Nah, ini untuk mengukur arus total, ini kita juga harus memutus aliran. Nah, ini atau open circuit, lalu kita hubungkan rangkaian menggunakan probe secara seri seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, dapat nilai 11 atau 10,99. Nah, di sini untuk perhitungan 11,08 ada sedikit perbedaan karena memiliki nilai toleransi seperti itu untuk pengukuran arusnya. Oke, jadi pada rangkaian paralel I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada rangkaian paralel. Untuk mengukur tegangan, kita harus memutar atau mengganti skala pada multimeter pada VDC. Nah, ini menggunakan 20 volt. Selanjutnya kita kembalikan rangkaian seperti semula, seperti ini. Setelah itu kita ukur satu persatu. Nah, kita mulai ukur dari rangkaian, kita ukur dari V1 dulu. Nah, untuk V1 menunjukkan nilai 8,7. Oke, untuk V2 sama 8,7. Untuk V3 lihat. Oke. Nah, ini untuk V3 8,7. Nah, jadi untuk V total pada rangkaian paralel ini sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi seperti itu pengukuran dari hambatan, arus dan tegangan pada rangkaian resistor secara seri dan paralel. Nah, seperti itu.
cara membaca ukuran kapasitor atau kode yang terdapat pada kapasitor. Nah, untuk kode yang terdapat pada kapasitor sebagai berikut, seperti ini contohnya. Nah, ini kode-kode yang terdapat pada kapasitor. Dan kapasitor sendiri memiliki satuan. Satuan terkecil kapasitor adalah picofarad. Dan selanjutnya ada nanofarad, yang 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. Selanjutnya mikrofarad, 1 mikrofarad sama dengan 1 juta picofarad. Dan ada farad, yang dimana 1 farad sama dengan 10 pangkat 12 picofarad. Nah, seperti itu untuk nilai satuan pada kapasitor. Untuk kode yang terdapat pada kapasitor memiliki 3 digit kode. Nah, seperti ini, 3 digit kode. Nah, atau angka, 3 digit angka. Kemudian ada karakter di belakangnya yang mungkin B atau J atau K. Nah, seperti itu. Tapi ini kita abaikan terlebih dahulu. Kita fokus pada 3 karakter ini, yang dimana intinya ini adalah 2 digit pertama, 2 digit pertama ini adalah nilainya, dan digit terakhir ini adalah jumlah 0. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa kemungkinan terdiri dari 0 sampai 9. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita mengambil contoh seperti ini. Jika digit terakhir ini adalah 9 atau 0 atau 1 atau mungkin lebih dari 1. Nah, jadi ini jika digit terakhir ini memiliki nilai 9, jadi itu adalah menandakan koma, atau di antara digit 1 dan digit 2 ini terdapat koma. Nah, seperti itu. Jika digit terakhir ini adalah 0, yang berarti itu adalah dihilangkan atau disilang. Nah, seperti itu. Jika digit terakhir ini adalah 1 atau lebih dari 1, ini menandakan jumlah 0. Nah, sebagai contoh berikut, kita ambil contoh 159. Nah, kita bisa mencoret 9-nya. Nah, seperti ini. Jadi nilainya ini adalah, kita tulis 15. Nah, ini 9. Jika 9 di antara digit 1 dan digit 2, dan 1 dan 2 ini ada koma. Nah, seperti ini. Kita di 1,5 picofarad. Nah, seperti ini. Kemudian jika digit terakhir ini ada 0, kita ambil contoh 220. Jadi kita silang 0-nya saja. Lalu yang berarti nilainya adalah 22 picofarad. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil contoh untuk 1, digit ketiganya ini adalah 1. Kita ambil contoh 471. Jadi kita silang saja satunya, kita tulis 47-nya kembali. Nah, ini adalah
jika 1 atau lebih ini adalah jumlah 0, kita akan menambahkan 0 di sini. Sebanyak berapa? Sebanyak yang kita silang tadi. Nah, sebanyak yang kita silang tadi ada berapa? Yang kita silang adalah 1, berarti kita menambahkan 0 1. Nah, jadi nilainya 470 picofarad. Kemudian kita ambil contoh lagi. Untuk lebih dari 1, semisal 2, 2, 3, kita silang 3-nya, lalu kita tulis kembali 2-nya. Kita akan menambahkan 0 di sini. Sebanyak berapa? Sebanyak yang kita silang. Yang kita silang adalah 3, berarti kita akan menambahkan 0 sebanyak 3. 0 0 0. Nah, seperti ini. Picofarad. Jadi nilainya adalah 22.000 picofarad atau sama dengan 22 nanofarad. Nah, seperti itu. Sebagai contoh seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh kapasitor. Ini adalah kapasitor jenis MKP dan sudah jelas di situ tertulis nilainya. Ini 0,22 mikrofarad dan di belakangnya ada K, yang berarti ini memiliki nilai toleransi 10%. Jadi kapasitor ini memiliki nilai 0,22 mikrofarad dan memiliki nilai toleransi sebesar 10% dan bekerja pada tegangan 275 volt AC. Nah, ini untuk selanjutnya ini adalah kapasitor elektrolit. Nah, ini kapasitor elektrolit. Di situ sudah jelas tertulis 220 mikrofarad 50 volt, yang berarti memiliki nilai 220 mikrofarad dan bekerja pada tegangan maksimum 50 volt. Seperti itu. Selanjutnya ini ada ini ada kapasitor elektrolit juga, tapi ini non polar dan sudah jelas di situ terdapat nilai kapasitor 3,3 mikrofarad dan bekerja pada tegangan maksimum 50 volt. Selanjutnya ini ada kapasitor Miller. Nah, ini memiliki nilai memiliki kode CL21, yaitu ada jenisnya, dan memiliki kode 400V105J. Nah, kita tulis di sini ya. Kita tulis 400V105J. Nah, kita tulis terlebih dahulu. Lalu di sini ada kapasitor Miller juga. Maaf. Nah, ini terdapat kapasitor Miller juga, memiliki nilai, nah ini 2A 152J. Oke, kita tulis di sini 2A 152J. Nah, mari kita hitung.
kodenya. Di sini terdapat 400V105J, yang berarti ini adalah tegangan 400V atau 400 volt, dan ini adalah kode digitnya tadi 105J. J adalah yang karakternya seperti ini. Jadi 105, 5 nya kita coret, 10 nya kita tulis, dan kita akan menambahkan 0 sebanyak yang kita coret tadi, yaitu 5. Jadi kita akan menambahkan 05. 1, 2, 3, 4, 5 picofarad, atau ini sebesar, jika ini 1 juta picofarad sama dengan ini, nah ini sama dengan 1 mikrofarad. Nah seperti itu. Jadi untuk kapasitor ini memiliki nilai 1 mikrofarad dan toleransi sebesar, jika kode J, 5%, dan bekerja pada tegangan 400 volt. Nah, 400 volt. Selanjutnya ini yang bawah ini 2A. Nah, 2A ini adalah kode volt 2A, yang berarti ini. Nah, 2A sama dengan 100 volt. Nah, ini kita tulis 100 volt di sini. Lalu 152J ini adalah kode digit yang ini tadi, dan 2 nya kita coret, dan 15 nya kita tulis kembali, dan kita akan menambahkan 0 sebanyak yang kita coret, yaitu 2 picofarad, atau sama dengan 1,5 nanofarad. Nah, seperti itu. Jadi untuk kapasitor ini memiliki nilai 1,5 nanofarad dan memiliki nilai toleransi sebesar 5%, dan karena memiliki kode J dan 2A yang berarti 100 volt. Nah, ini kerja pada tegangan 100 volt. Nah, seperti itu. Mungkin itu video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.